menolak dengan tegas wacana Polri berada di bawah kendali kementerian. Kementerian apapun, entah itu Kementerian Pertahanan, entah itu Kementerian Dalam Negeri, entah itu Polri dibuatkan lembaga kementerian yang baru, apapun itu konsep pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, Ketua Geng Solo, salam NKRI. Kali ini saya kepengen sedikit menanggapi terkait wacana Polri berada di bawah kementerian tertentu. Ini sudah beberapa kali terdengar. Pernah juga wacana ini dihembuskan oleh Jenderal Riamizat, mantan Menteri Pertahanan. Dia punya alasan bahwa agar Polri itu bisa lebih mudah dikoordinir begitu. Tetapi ada banyak pihak yang kemudian menolak itu. Kenapa? Karena itu berarti Polri bukan maju ke depan, melainkan mundur kembali ke belakang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca kalah Pilpres 2024, ada dari pihak partai PDIP menghembuskan wacana tersebut lagi. Jadi dari pihak PDIP berpendapat bahwa karena Polri di momentum pemilu 2024 itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, sehingga ada lebih baiknya Polri itu berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri atau kementerian apalah, intinya begitu. Intinya Polri sebaiknya berada di bawah kementerian tertentu begitu ya. Nah, belakangan ada juga isu bahwa Polri mau dibikinkan lembaga kementerian baru bernama Kementerian Keamanan begitu. Kemudian Polri berada di bawah Komando Kementerian Keamanan begitu. Jadi ada 3 konsep pikiran di sini. Nah, pertama-tama saya ingin kemukakan bahwa saya berbicara di sini ya, ingin mengutarakan pandangan pribadi saya. Ini pandangan yang benar-benar independen, tidak dalam rangka mendukung statement Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kenapa? Karena saya pribadi setidaknya ada 3 atau 4 kekecewaan saya terhadap Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait penegakan hukum ini, begitu ya. Jadi ini murni pandangan saya, pandangan pribadi, pandangan yang benar-benar independen, tidak dalam rangka mendukung statement Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi yang pertama, saya tertarik dengan alasan yang datang atau berhembus dari pihak partai PDIP pasca kalah Pilpres 2024 kemarin. Yang menyatakan bahwa karena Polri telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Ini menarik, kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah tidak lebih berpotensi Polri ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik bila mana Polri itu berada di bawah kendali lembaga kementerian tertentu. Nah, kalau kita berpikir rasional,
Kalau misalkan Polri ini berada di bawah komando atau kendali lembaga kementerian tertentu, itu justru semakin berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kenapa? Sudah jelas partai politik pemenang pemilu yang akan punya kendali penuh atas Polri itu. Itu sudah pasti terjadi. Karena kementerian-kementerian, ya, jabatan-jabatan menteri itu ditentukan oleh partai pemenang pemilu. Sehingga semakin besar potensi Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik, itu pasti. Jadi, alih-alih mengusulkan agar Polri itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, saya melihat usulan dari partai PDIP ini justru mendorong Polri menjadi sangat-sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Nah, kemudian pikiran yang ketiga tadi, Polri dibuatkan lembaga kementerian tersendiri. Jadi dibuatkan lembaga kementerian baru bernama Kementerian Keamanan, dan Polri berada di bawah komando atau kendali kementerian tersebut. Begitu. Lantas berapa banyak lagi biaya yang harus digelontorkan negara ini untuk mendirikan sebuah lembaga baru lagi di saat ekonomi masyarakat sedang sulit, di saat ekonomi negara katakanlah sedang terpuruk, di mana-mana ada pemangkasan anggaran dengan dalil efisiensi. Daerah-daerah kesulitan mengalami kemajuan. Para kepala daerah pusing mikirin dari mana anggarannya untuk mengeksekusi wacana program-program kerjanya. Kemudian negara malah mau mendirikan sebuah lembaga kementerian baru yang sudah pasti akan menyerap begitu banyak anggaran negara. Apakah ini bukan sebuah kekonyolan? Kenapa negara ini tidak serius terkonsentrasi saja memikirkan bagaimana masyarakat secepatnya pulih ekonominya? Kenapa negara ini tidak serius terkonsentrasi saja memikirkan bagaimana agar tidak lagi terjadi pemangkasan anggaran sana-sini dengan dalil efisiensi tadi? Kenapa negara ini tidak serius terkonsentrasi saja menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih terbengkalai, yang belum diurusi secara tuntas? Kenapa negara justru harus berpikir untuk mendirikan sebuah lembaga kementerian yang baru lagi? Nah, jadi sedikit usulan untuk para pemangku kepentingan. Ya, saya pikir lebih baik konsentrasi saja kepada tugas dan fungsi kalian masing-masing. Ya, jadi efektifkan tugas dan fungsi kalian masing-masing, yang mana semoga itu bisa menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat secepatnya bisa pulih kembali, masyarakat bisa lebih cepat sampai kepada titik kesejahteraan, ya kan? Pemangkasan anggaran sana sini dengan dalil efisiensi bisa di-stop, ya kan, supaya pemerintah daerah bisa membangun lagi dengan optimisme dan rasa percaya diri, ya kan? Saya pikir itu yang perlu dipikirkan oleh negara ini, oleh para pejabat, ya. Jadi
efektifkan saja tugas dan fungsi kalian masing-masing untuk pikiran-pikiran yang lebih produktif begitu untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan seolah-olah kalian tidak mengetahui, tidak melihat ya kesusahan dan kesulitan yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia hari ini, dan kalian berpikir Polri yang sudah bagus menurut saya ya hanya perlu untuk betul-betul ditertibkan begitu ya, betul-betul Polri itu supaya ke depan bisa lebih dipercaya oleh masyarakat, hadir sebagai pelayan, pengayom ya, pembawa perlindungan, kenyamanan bagi masyarakat ya kan. Kemudian Polri ini bisa betul-betul serius dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak terjadi standar ganda penegakan hukum ya. Jangankan antara daerah sini dan daerah sana, beda polsek saja standar hukumnya beda. Nah, saya pikir hal-hal semacam ini yang perlu untuk kita koreksi, kita kritisi agar supaya Polri ke depan berbenah untuk lebih baik, lebih efektif, lebih menjamin harapan-harapan masyarakat. Saya pikir seperti itu. Jadi kesimpulannya saya kepengen menyatakan menolak dengan tegas wacana Polri berada di bawah kendali kementerian. Kementerian apapun, entah itu Kementerian Pertahanan, entah itu Kementerian Dalam Negeri, entah itu Polri dibuatkan lembaga kementerian yang baru, apapun itu konsep pikirannya, saya Kristianto Yenoni, Ketua Geng Solo, menyatakan dengan tegas menolak wacana tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.